Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan perayaan ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di beberapa kota di Amerika Serikat. Warga diaspora Indonesia mengikuti berbagai tradisi yang mengingatkan akan suasana 17-an di tanah air. Berbagai perlombaan yang melibatkan warga diaspora Indonesia membuat perayaan ulang tahun kemerdekaan RI di Wisma Indonesia di Washington DC terasa seperti suasana 17 Agustus di tanah air. Tahun ini, panitia menggelar berbagai perlombaan, termasuk balap karung dan lomba makan kerupuk, yang diikuti puluhan peserta mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Sebelum perlombaan, warga diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penaikan bendera, dipimpin Wakil Duta Besar RI, Ida Bagus Made Bimantara. Sementara di New York, peringatan Hari Kemerdekaan dipimpin Konjen RI untuk New York, Winanto Adi, diikuti perwakilan masyarakat, serta para keluarga diplomat di KJRI maupun perutusan tetap RI di PBB. Di Houston, Texas, kantor KJRI menggelar Nusantara Festival 2024 yang diikuti 60 vendor makanan, pakaian, dan aksesoris Indonesia dari komunitas diaspora Indonesia setempat. Festival ini juga dimeriahkan pertunjukan seni budaya, termasuk penampilan kelompok gamelan The New Moon yang beranggotakan warga Amerika. Saudara, Ukraina mengumumkan telah mulai menerima jet tempur F-16 buatan Amerika dari sekutu Eropa setelah sebelumnya sempat tertunda. Kiriman F-16 dan serangan kejutan Ukraina di wilayah Rusia mendongkrak moral perang Ukraina. Tapi analis memperingatkan, hal ini juga bisa memicu serangan balasan yang keras dari Rusia. Pesawat tempur F-16 yang dijanjikan negara-negara Eropa akhirnya tiba di wilayah udara Ukraina. Pesawat tempur buatan Amerika Serikat ini jadi peningkatan besar dalam sistem pertahanan udara Ukraina yang sebelumnya hanya terdiri dari pesawat tempur era Uni Soviet. Tapi F-16 saja tak akan bisa melawan sistem canggih Rusia, menurut analis. It's not going to be the golden BB or the golden bullet that all of a sudden, they have F-16s and now they're going to go out and gain air superiority. Pengamat lain menilai F-16 sebagai pesawat berkemampuan tinggi dalam jumlah besar akan punya dampak besar. When it gets to be 12, 24, 36, then it really becomes a challenge, right? Because now you're actually you're able to execute the mission that I think that Ukraine wants to be able to achieve, which is air superiority. Kiriman F-16 dan serangan kejutan Ukraina di Kursk, wilayah barat Rusia, jadi dorongan moral bagi Ukraina. Presiden Ukraina sebut serangan ke Kursk adalah upaya untuk akhiri perang dan melindungi warga Ukraina. Чим більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, тим ближче буде мир для нашої держави і справжня безпека. Pentagon melihat adanya pengalihan pasukan Rusia dari Ukraina menuju Kursk. Namun serangan ini bukan tanpa resiko, menurut analis. And Russia presumably is going to try and hit back quite hard because this is obviously making them look quite bad, and it's something that Putin won't want to see repeated. Awal Agustus lalu, juru bicara Kremlin umumkan ada potensi hadiah tunai bagi pasukan Rusia yang berhasil menembak jatuh F-16 Ukraina. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke sebuah kota kecil di California, Carmel by the Sea, yang juga dikenal sebagai Carmel, yang memiliki sebuah keunikan, yakni rumah-rumah di kota ini tidak memiliki alamat yang jelas. Jadi warga kota harus ke kantor pos untuk mengambil surat atau kiriman lainnya. Tapi kekhasan yang menjadi kebanggaan warga setempat ini, belakangan menimbulkan masalah bagi pengunjung dan pengantar pesanan online, sehingga sebagian warga mendesak adanya perubahan. Carmel by the Sea di negara bagian California adalah sebuah kota kecil yang berpenduduk sekitar 3.300 jiwa. Sejak didirikan, kota ini memiliki kekhasannya sendiri. We've just never had street addresses within the city limits of Carmel. So it's not a lack of anything. This is the way Carmel's been since its founding back in 1916 or 17, over 100 years ago. Tapi kekhasan ini segera berakhir. Dewan Kota pada Juli menyetujui perda yang memberikan jalan dan nomor alamat bagi ribuan rumah di Carmel.
Sebagian warga menolak pemberlakuan perda ini, termasuk wali kota Carmel, Dave Potter. Well, what the council decided on a 3-2 vote was we go ahead and take a look at getting street addresses in Carmel. I just don't think it's necessary. I mean, honestly, we've lived this way for 100 years. We don't need them. Tapi Karen Verlido, salah satu anggota dewan yang mendukung kewajiban nama jalan dan nomor alamat, menjelaskan mengapa perda ini akhirnya disahkan. I have many constituents, many residents in this town that have been having lots of complications and problems caused by not having street addresses. And this ranges everything from not having medicines delivered, to not being able to turn on utilities, to not being able to get a credit card. Belum lagi bila ada darurat kesehatan. So when emergency crews are responding, particularly at night, it's very difficult to count houses in order to find the right house. Sometimes they go to the wrong house and that wastes precious time. Ini juga yang membuat sebagian warga Carmel mendukung peraturan baru. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Priscilia Wondal dan Joanna Watimena, dua mahasiswi dari Indonesia yang sedang bekerja magang di KBRI Washington DC. Keduanya adalah mantan anggota Paskibra di Indonesia, sehingga keberadaan mereka juga dimanfaatkan untuk ikut melatih dan berbagi pengalaman dengan para remaja diaspora Indonesia yang terpilih sebagai anggota Paskibra pada peringatan Hari Kemerdekaan RI di Washington DC. Itu kan mereka nggak tahu apaan itu haluan kanan haluan kiri, jadi ya kita peragain gitu. Itulah pengalaman Priscilia Wondal melatih remaja diaspora Indonesia di Washington DC menjadi anggota pasukan pengibar bendera. Priscilia adalah purna paskibra dari Tomohon yang sedang bekerja magang di Kedubes RI bersama rekannya Joanna Watimena yang berasal dari Merauke. Kedua mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga ini diminta membantu persiapan upacara kemerdekaan RI ke-79 yang diadakan di Wisma Indonesia. Kami mencoba melibatkan Purna Paskibra di Washington DC ini, harapannya salah satunya adalah supaya ada keterikatan di antara mereka. Selain kakak-kakak ini bisa memberikan motivasi kepada adiknya. Dan itu satu kebanggaan besar, diberikan kesempatan untuk bagaimana kita bisa menempah adik-adik yang memang benar-benar dari kecilnya mereka sudah berbahasa Inggris. Menurut keduanya, selain kendala bahasa, latihan dan pendekatan yang dilakukan juga berbeda dari di Indonesia. Di Indonesia itu kita sampai dilatih fisik dulu sebelum masuk ke PBB. Kalau di sini kan kita latihannya langsung formasi gitu, langsung yang intinya lah yang untuk ditampilkan. Jadi cara pendekatan kita sama teman-teman yang di Amerika sini benar-benar harus tahu mereka itu gimana sih maunya. Takutnya kita nggak sengaja apa yang mereka nggak ngerti terus kita marah-marahin, wah mereka langsung kayak apa ini, nggak mau ikut lagi. Kehadiran Priscilia dan Joanna diakui para remaja ini banyak membantu memahami peran mereka sebagai anggota Paskibra. They help us when we need help. They help us with their experience. Dari Washington DC, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.